Klaim bahwa Palestina menerima pengungsi Israel pada tahun 1946 seringkali dianggap sebagai kesalahan sejarah atau disinformasi karena tidak mencerminkan realitas politik dan sikap penduduk lokal pada masa itu. Berikut adalah fakta sejarah yang sebenarnya untuk meluruskan narasi tersebut. Pada tahun 1946, wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris. Tidak ada pemerintah independen Palestina yang memiliki otoritas hukum untuk menerima atau menolak pengungsi. Keputusan imigrasi sepenuhnya diatur oleh pemerintah Inggris. Narasi bahwa warga Palestina menerima pengungsi Yahudi dengan tangan terbuka bertentangan dengan catatan sejarah. Pemimpin dan masyarakat Arab Palestina secara konsisten menolak imigrasi Yahudi secara massal. Komite Tinggi Arab menyerukan pemogokan umum dan protes massal untuk menolak laporan Komite Anglo-Amerika tahun 1946 yang merekomendasikan masuknya 100.000 pengungsi Yahudi. Bangsa Arab memandang imigrasi massal ini sebagai upaya pengambil alihan tanah dan ancaman terhadap hak menentukan nasib sendiri. Inggris sebenarnya membatasi imigrasi Yahudi melalui White Paper 1939 guna meredakan ketegangan dengan warga Arab. Banyak pengungsi Yahudi yang mencoba masuk pada tahun 1945 sampai 1946 dianggap sebagai imigran ilegal oleh Inggris dan seringkali ditahan di kamp-kamp pengungsian di Siprus sebelum mencapai daratan Palestina. Narasi ini biasanya muncul dari foto-foto lama yang menunjukkan kapal pengungsi Yahudi dengan spanduk bertuliskan pesan kemanusiaan seperti "The Germans destroyed our families, don't destroy our hopes." Terdapat dokumen sejarah yang menunjukkan beberapa imigran Yahudi menandatangani sumpah setia kepada pemerintah Palestina, otoritas mandat Inggris. Namun ini adalah prosedur administratif kolonial, bukan kesepakatan sukarela dengan penduduk Arab lokal. Kesimpulannya, tidak ada kebijakan resmi dari bangsa Palestina untuk menerima pengungsi Israel pada tahun 1946. Kedatangan pengungsi tersebut terjadi di tengah konflik besar, penolakan penduduk lokal, dan di bawah kontrol ketat pemerintah kolonial Inggris yang justru sedang berusaha membatasi jumlah mereka. Komite Anglo-Amerika atau Anglo-American Committee of Inquiry yang dibentuk pada tahun 1946 bertujuan untuk mencari solusi atas masalah pengungsi Yahudi di Eropa pasca Holocaust dan masa depan mandat Inggris di Palestina. Berikut adalah rekomendasi utama dari komite tersebut yang dirilis pada 20 April 1946. Merekomendasikan pemberian segera 100.000 sertifikat masuk ke Palestina bagi warga Yahudi yang menjadi korban pengejaran Nazi di Eropa. Menyatakan bahwa Palestina tidak boleh menjadi negara Yahudi maupun negara Arab secara eksklusif. Palestina dipandang sebagai wilayah suci bagi tiga agama yang harus dikelola dengan prinsip kesetaraan tanpa dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Merekomendasikan agar mandat Inggris tetap berlanjut sampai ada perjanjian perwalian trusteeship di bawah PBB yang disepakati. Menyarankan agar aturan White Paper 1939 yang membatasi penjualan tanah Arab kepada orang Yahudi segera dihapuskan. Menganjurkan peningkatan standar ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat Arab agar setara dengan standar masyarakat Yahudi guna mengurangi gesekan sosial. Menuntut penghentian segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap kelompok bersenjata, baik Arab maupun Yahudi, yang mencoba menghalangi implementasi laporan ini. Rekomendasi ini akhirnya gagal dilaksanakan. Inggris menolak menerapkannya karena biaya keamanan yang tinggi dan kekhawatiran akan perlawanan bersenjata dari pihak Arab. Di sisi lain, para pemimpin Arab menolak keras imigrasi massal tersebut, sementara kelompok Zionis kecewa karena laporan tersebut tidak mendukung pembentukan negara Yahudi yang merdeka. Setelah kegagalan rekomendasi Komite Anglo-Amerika, Inggris yang kewalahan akhirnya menyerahkan masalah Palestina ke PBB. Hal ini berujung pada resolusi PBB 181 yang disahkan pada 29 November 1947. Berikut adalah poin-poin utama dari rencana pembagian wilayah tersebut. Wilayah Palestina dibagi menjadi 3 bagian. Negara Yahudi mencakup sekitar 56% wilayah sebagian besar di gurun Negev yang gersang, namun mencakup wilayah pesisir yang strategis.
Negara Arab mencakup sekitar 42% wilayah perbukitan di Galilea, tepi barat, dan jalur Gaza. Kota Yerusalem dan Bethlehem berada di bawah kendali internasional karena kepentingan religius. Pada saat itu, penduduk Arab membentuk mayoritas sekitar 2/3 populasi, namun rencana PBB justru memberikan wilayah yang lebih luas kepada penduduk Yahudi sebesar 1/3 populasi. Reaksi pihak Yahudi. Pemimpin Yahudi secara resmi menerima rencana tersebut karena dianggap sebagai pengakuan internasional atas berdirinya negara mereka. Reaksi pihak Arab. Pemimpin Arab Palestina dan negara-negara tetangga menolak keras. Mereka menganggap pembagian itu tidak adil, melanggar hak mayoritas penduduk asli, dan bertentangan dengan prinsip Piagam PBB tentang penentuan nasib sendiri. Penolakan ini memicu perang saudara di Palestina, yang kemudian eskalasi menjadi Perang Arab-Israel 1948 segera setelah mandat Inggris berakhir dan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya.